Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Satrio Nur Cahya dengan dua rekan saya, Rehan Abi Wahyu Ibrahim dan Fauzi Fatur Rahman Susanto. Kami akan mempresentasikan tugas pemrograman dua sistem cerdas kami dengan judulnya itu adalah Fuzzy Inference System dalam mengolah data di file .xlx atau dalam file Excel. Kalau tidak ada file lagi, kalau bisa di Google itu spreadsheet gitu ya. Oke. Studi kasus yang kami bawa itu adalah terkait mengolah data TAK dan IPK sehingga didapatkan 10 data IPK terbaik atau batasan dalam kategori lulusnya gitu. Nah, jadi konsepnya itu adalah dalam Fuzzy Logic itu ada dikenal dengan namanya Fuzzy Inference System atau FIS. Yaitu untuk di mana FIS ini tujuannya adalah untuk mengontrol nilai IPK dan TAK mahasiswa. Tujuan utama penerapan FIS dalam mengontrol nilai IPK dan TAK mahasiswa adalah untuk meminimalkan waktu tunggu pada proses yang sedang berada dalam kondisi penentuan kelulusan dan juga memaksimalkan jumlah mahasiswa atau nilai mahasiswa sehingga nilai kelulusan memenuhi yang diharapkan. Sehingga nanti dari data yang didapatkan akan diolah menjadi 10 data yang kita harapkan gitu ya. Dalam artian ini adalah 100 data menjadi 10 data gitu. Baik, selanjutnya adalah dalam implementasinya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Rehan. Untuk Rehan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Satrio. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana codingan yang telah kami lakukan. Yang mana pertama kali kami tentunya harus mengimport beberapa library, yaitu Pandas, NumPy, Typing, dan Operator. Karena kami di sini menggunakan data dummy, maka kami harus merandom beberapa nilai terlebih dahulu, seperti IPK dan juga TAK. Di mana untuk IPK kami merandom dari angka 100 hingga 400 dan dibagi dengan 100% untuk mendapatkan nilai desimal yang berkoma 2. Dan juga di sini di TAK kami mengambil nilai terbawah 0 dan nilai tertinggi adalah 150. Dan selanjutnya kami membuat sebuah dataset yang kemudian kami dapatkan sebuah data di mana namanya adalah dataset IPK underscore masukan .csv yang mana datanya akan sebagai berikut. Ada ID, nilai IPK, dan nilai TAK. Kemudian karena kami di sini ada dua buah nilai, yaitu IPK dan TAK, kami membagi antara nilai IPK buruk, IPK cukup, IPK bagus, TAK kecil, TAK sedang, TAK besar, sehingga sangat besar. Dan kemudian kami membaca data terlebih dahulu di sini, di mana didapatkan ada 100 row. Dan di sini kami mulai mencari nilai minimal hingga nilai maksimal dari inputan yang telah kami lakukan. Kemudian di sini ada fungsi keanggotaan IPK, di mana kami di sini membagi nilai keanggotaan dari IPK dari nilai X A dan juga X ke B. Begitu pula untuk nilai TAK-nya, kami juga membagi keanggotaannya dari nilai X ke A. Nah, kemudian karena kami di sini menggunakan Fuzzy Inference System, kami melakukan beberapa pengelompokan dengan metode derajat segitiga dan juga derajat trapesium, di mana derajat IPK di sini kami menggunakan metode segitiga, di mana kami di sini menentukan IPK buruk dan IPK keanggotaan IPK-nya, kemudian derajat cukup dan juga bagusnya terhadap fungsi keanggotaan dari IPK tadi. Dan kemudian selanjutnya ada derajat TAK. Di sini kami menggunakan metode trapesium, di mana untuk IPK yang kecil, di sini karena dia tidak memiliki
lawan, maka dia hanya memiliki satu nilai. Sedangkan untuk derajat sedang dan besar, kami memiliki dua nilai, yaitu 34 dan 67 di sini, karena memiliki lawan, dan juga untuk derajat sangat besar hanya satu nilai di sini. Dan kemudian untuk inferensinya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzi. Pada Fauzi dipersilakan. Terima kasih Saudara Rehan. Selanjutnya adalah proses Pajirus. Sini proses inference, di mana proses inference ini sama halnya dengan sebelumnya, tetapi akan mengelompokkan secara spesifik antara TAK dan IPK ini mana yang bagus dan mana yang buruk. Bisa kita lihat pada codingan fungsi Pajirus yang terdiri dari IPK dan TAK. Nah, lanjut. Setelah proses dari inferensi ini selesai, selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu diffusifikasi, di mana proses ini adalah mengambil kesimpulan dengan tujuan untuk mengambil batasan kelulusan antara IPK dan juga TAK, di mana proses diffusifikasi ini memiliki dua parameter, nilai kelulusan rendah dan nilai kelulusan tinggi. Kemudian terdapat variabel hasil dan akan di-print nilai kelulusan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satrio. Oke. Selanjutnya, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dari proses yang telah dilakukan yaitu dari input data, fusifikasi, inferensi, dan diffusifikasi, maka kita akan memulai memanggil codingan utamanya di main, yaitu dengan mengeksekusi berbagai masing-masing fungsinya. Sehingga ntar akan didapatkan datanya seperti berikut. Nah, hasil keluaran dari proses yang telah kita lakukan itu akan membuat nilai kelulusannya itu ternyata untuk dari TAK dan IPK yang udah di random data itu adalah 85 dengan ID-nya berikut. Nah, ID di sini tujuannya cuma sebagai patokan saja. Berarti minimal dari 100 mahasiswa atau yang kita anggap sebagai ID ini, maka didapatkan sekitar 10 data atau 10 mahasiswa yang batas nilai kelulusannya itu adalah sekitar 85 gitu. Nah, sehingga bisa saya simpulkan bahwa untuk melakukan suatu implementasi dari Fuji Logic atau Fuji Inference System, minimal kita harus melakukan 3 step, yaitu fusifikasi, inferensi, dan diffusifikasi. Di mana target dari ketiga data ini adalah mengolah data atau mengelompokkan data-data tersebut sehingga bisa ditentukan batasan-batasan dari setiap data itu, sehingga akhirnya menciptakan suatu value atau nilai yang dibutuhkan. Dalam artian sini adalah jika data tersebut asalnya berbentuk desimal atau real, maka alahan itu akan diubah menjadi real lagi, sehingga tapi tetap batasannya akan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh programmernya gitu. Sehingga tujuan dari Fuji Logic di sini adalah untuk membantu dalam pengolahan data. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.